Itu bicara tentang eh, raga ya, apa mungkin kolbu atau iman. Maka kita akan berlanjut ke pembicaraan tentang itunya, apa namanya, raganya. Raga ini juga perlu dijaga. Raga perlu dijaga. Maka kalau ya saya coba itu aja ya, saya coba kerucutkan supaya pembahasan ini lebih gampang dicerna dan Bapak Ibu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begini, Bapak Ibu kalau seandainya nih Anda beli rumah misalkan ya, yang belum punya rumah semoga dimudahkan Allah punya rumah ya, dan nggak mesti juga punya rumah, yang penting ada rumah sama istri sama keluarga kan gitu, ngontrak juga nggak apa-apa sih. Yang penting ada rumah gitu kan. Baik, jadi misalkan nih ada orang mau beli rumah, katakan rumah itu sudah terbeli Bapak sekalian, rumah itu sudah terbeli, maka apakah langsung bisa dimasukin tuh rumah? Kan enggak. Ya, rumah tuh enggak enggak bisa langsung dimasukin ya, karena bisa jadi misalkan di kamar mandinya belum ada gayung, belum ada ember, belum ada baskom, atau mungkin di rumahnya belum ada tempat tidur atau kasur atau alas tidur lah kata seperti, dan ya, nggak ada juga listriknya. Nah, maka intinya sebelum rumah ini dimasukin yang beli rumah, maka rumah itu harus disiapkan dulu ya, harus disiapkan dulu ya. Nah, manusia, nah ini ilmunya begini, manusia itu dibekali Allah dengan perangkat ya, perangkat yang ada pada tubuhnya. Mungkin tadi Bapak Ibu sempat lihat saya masih pegang-pegang handphone ya, itu lagi belajar sebenarnya. Jadi ada diskusi, beberapa teman-teman diskusi saya itu saya baca, itu ternyata dia seorang dokter ya, dokter patologi anatomi. Dia cerita banyak sekali, dia bilang orang-orang dari beberapa kasus appendicitis ya, atau mungkin usus buntu itu ketika dia cek, itu ternyata banyak di usus buntu yang dioperasi itu sisa-sisa dari namanya fekalit. Fekalit itu feses yang keras. Feses yang keras. Ya, jadi subhanallah, dia cerita ternyata penelitian lain menyebutkan bahwa ada profesor disebutkan dalam penelitian tersebut itu meliti hewan-hewan yang memiliki apendik ya, usus buntu itu dibandingkan dengan hewan yang tidak memiliki apendik, karena mau cek manusia nggak bisa, dia pakai hewan. Jadi ternyata hewan-hewan yang memiliki apendik atau usus buntu ya, yang kita sebut usus buntu itu ternyata memiliki organ limfoid. Organ limfoid ini organ yang berperan dalam menjaga imunitas. Ya, imunitas atau kekebalan itu lebih banyak daripada hewan yang tidak memiliki usus buntu. Konyolnya zaman sekarang manusia, dikit-dikit bahkan ada yang subhanallah ya, ketika khitan gitu kan, sunatan gitu kan, satu paket khitannya, kemudian tonsilnya dibuang, usus buntunya dibuang. Itu nauzubillah min dzalik, ada loh paket kayak begitu di rumah sakit. Jadi mereka berasumsi daripada sakit usus buntunya dibuang aja. Kan sudah saya bilang tadi, Allah sudah mempersiapkan waktu Anda mau masuk rumah tadi, ada kaki kita, ada tangan kita, ada mata kita, ya ada panca indera kita untuk bisa masuk rumah. Nah, artinya rumah itu udah disiapin nih. Rumah disiapin, kitanya pun disiapin. Manusia juga sama. Jadi kalau kita paham Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azab, enggak ada yang sia-sia. Ya, enggak ada yang sia-sia dari apa yang Allah ciptakan ya Bapak sekalian. Jadi jangan sembarangan ambil usus buntu, jangan sembarangan ambil tonsil. Tonsil kan di sini tuh sering dioperasi di sini, di tenggorokan itu kan. Dia mengatakan, teman saya itu mengatakan, dia dikatakan ya kalau memang mau dioperasi ambil bagian yang terinfeksi, jangan diambil semua, dia bilang gitu. Karena itu organ yang berperan untuk kekebalan tubuh kita. Nah,